Selamat pagi semuanya. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tentang otonomi daerah. Yang pertama dulu, perkenalkan saya Fantria Musasipo dari Prodi Akuntansi Universitas Pindhani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Eh, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Mungkin teman-teman bertanya otonomi daerah di Indonesia apa? Otonomi daerah di Indonesia merupakan bentuk desentralisasi pemerintah yang memberikan kewenangan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, memperkuat demokrasi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada sejarah otonomi daerah di Indonesia. Awal mulanya terjadinya otonomi daerah telah muncul sejak era kemerdekaan, namun implementasinya terhambat oleh sistem pemerintahan terpusat. Yang kedua, reformasi tahun 1998. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru, tuntutan desentralisasi pemerintah semakin kuat, yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang ketiga itu implementasi dan perkembangan. Sejak tahun 1999, otonomi daerah mengalami berbagai perkembangan, termasuk revisi undang-undang dan implementasi kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan efektivitas. Yang ketiga, yang selanjutnya itu landasan hukum otonomi daerah. Ada beberapa landasan hukum dengan adanya otonomi daerah. Yang pertama, Undang-Undang tahun 1945, pasal 18, 18A dan 18B. Itu mengatur tentang pembagian wilayah daerah Indonesia menjadi daerah-daerah otonom yang memiliki kewenangan dan mengatur urusan pemerintah sendiri. Yang kedua, Undang-Undang tahun 1999. Undang-undang ini memberikan landasan formal berbagai pelaksanaan otonomi daerah setelah reformasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah. Yang ketiga itu Undang-Undang tahun nomor 32 tahun 2004. Nah, ini undang-undang ini menggantikan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, yaitu dengan menyempurnakan mekanisme otonomi daerah dan memberikan peraturan lebih komprehensif. Ada juga undang-undang lainnya, berbagai peraturan perundang-undang lainnya mengatur aspek spesifik dalam pelaksanaan otonomi daerah seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat otonomi daerah. Tujuan adanya otonomi daerah ini meningkatkan efisiensi dan aktivitas pemerintah, memperkuat demokrasi lokal, dan meningkatkan pelayanan publik. Pendekatan pengambilan keputusan pada masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Manfaat adanya otonomi daerah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih mudah terhadap pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Mendorong pemerintah pembangunan pengolahan sumber daya daerah yang lebih optimal, serta menciptakan lapangan kerja baru. Dengan adanya otonomi daerah atau pembangunan di tiap daerah, tentu saja menciptakan lapangan baru dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Tantangan dan isu dalam otonomi daerah. Tantangan dan isu ada 5. Yang pertama, kapasitas sumber daya manusia di tiap daerah. Keterbatasan sumber daya manusia di daerah dapat menghambat efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dapat menghambat pembangunan daerah dan merugikan masyarakat. Bukan juga cuman masyarakat yang dirugikan, juga negara rugi dengan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketimpangan pembangunan. Kesulitan dalam pemerataan pembangunan di tiap daerah dapat memicu konflik dan ketimpangan sosial. Yang keempat yaitu koordinasi pusat daerah. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat aktivitas kebijakan dan program pembangunan. Yang kelima itu politik lokal. Dinamika politik lokal tidak stabil dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah dan menguras energi untuk pembangunan. Selanjutnya, kan pemerintah pusat dan daerah. Peran pemerintah pusat yaitu bertanggung jawab atas urusan-urusan strategi seperti pertahanan dan keamanan, praktik luar negeri, moneter, dan justisi. Peran pemerintah daerah ini memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat lokal. Yang ketiga itu kerjasama dan koordinasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dan berkoordinasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini
eh, dapat eh, memastikan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Nah, itu yang selanjutnya kesimpulan dan penutup efisiensi pemerintah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dengan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga itu demokrasi lokal, otonomi daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan lokal. Dengan adanya otonomi daerah, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sehingga pelayanan dengan adanya pelayanan publik dan pembangunan di tiap daerah. Selanjutnya yaitu masa depan. Dengan adanya otonomi daerah mungkin ada juga masa depan yang lebih cerah. Tapi dengan adanya otonomi daerah juga sudah pasti ada tantangan yang akan dihadapi. Mungkin pemerintah akan lebih eh, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Demikian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.